Malaysia dijajah, Indonesia terjajah, Malaysia terjajah, sama-sama hilat merdeka. Tapi apa yang terjadi? Malaysia lewat tangan Mahathir, seorang pemimpin yang berkarakter, mampu menggiring Malaysia menjadi solusi bagi negara jirannya. Hingga orang Aceh wajah nak dah daju di laulai ke Malaysia. Nyonya kita tidak Malaysia, hana cara Malaysia. Kadang-kadang bagi lagu pun meninggal, baru fikir untuk kelanjutan udik meninggal. Habis rezeki bagi minta rezeki. Atau bawa minta rezeki kamu meninggal dalam laut. Sehingga mensapat ubina bangsa di Malaysia. Lagi mencapat ubina bangsa di Aceh di saat Aceh menjadi salah satu negara superpower dunia. Maka hiu Aceh orangnya hantaman karena mencapat macam bangsa di Aceh. Sehingga orangnya tak macam hiu. Jika dalam limang tau kalau lain hiu. Yang hiu Cina, yang hiu Arab, yang hiu India, yang hiu Bangladesh. Jam hiu. Perlepahanan orang yang menyempui di Aceh jamun karena solusi bagi bangsa lain Aceh. Maka dia maju di saat lain berada itu. Semuanya oleh akhlak. Ingin maju, ingin sukses, baik kesuksesan pribadi, sukseskan akhlak dulu. Ada berita mendung kehancuran, ada kegagalan akhlak, ada penyakit akhlak, baik tamak, baik dengki. Takkan nanya berani bersatu kompak. Enggak mungkin kompak bagi mereka-mereka yang pendengki. Mungkin selalu susah dengan kesuksesan orang lain, selalu ingin menjatuhkan orang lain. Lipah ya kesenanggau, hanya tagailah bago, mungkin bersatu. Akhlak jangan pakai hana sapuna ubur dengki-dengki guna yang nak yang mai ke juga saya gop naik dengan dah yang nak pakai bat yang nak untuk meklik-meklik guna hana rumah pelemah tegak itu rumah pelemah pak gop yang senang kan untuk senang gop untuk pelemah draw ke senang pak gop kakak lalu senang ikah berkemah ke tadi lu yang kemudian senang. Maka Rasulullah ada dua hal yang paling inti yang mampu membangun di Rasulullah di dalam konsep orang beriman dan orang muslim, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah berpegang ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsi takun mu'minah. Cintai bagi saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, maka kamu baru beriman. Pelejek orang beriman, pasoro lang kapasitah lang kelompok orang beriman, ada syarat. Baru background orang beriman. Ada syarat baru sah berkun mukmin. Syarat itu cintai bagi saudaramu apa yang kau cintai bagi dirimu sendiri. Sanggup ni? Tak pegah sanggup. Lagi tak galak kerot menan tak galak baru lain. Roh cukup galak bersenang dan juga sangat galak senang orang lain, lagi galak ke senang roh. Roh lepas beban untuk susah, begitulah beban kita rasakan di saat melihat orang lain susah. Itulah orang beriman. Akhirnya hidup penuh cinta dan kasih sayang, maka persatuan pasti akan terjadi. Sebuah kekuatan besar yang dahsyat akan terjadi di kalangan manusia yang beriman dengan profil mampu menyintai untuk saudaranya seperti menyintai diri sendiri. Tapi kadang adu-aduan mental, hanya tagai lebih ke adu, hanya tagai lebih ke adu. Harta sama-sama ada dia,
dimempaki gara-gara harta aku bahagia. Pakan kurang ilmu lebih pergi, hanya lebih ke. Padahal orang beriman lebih senang menyenangkan orang lain ketimbang menyenangkan dirinya sendiri. Pakan yang tenang karena mampu bersenang orang lain. Segala mampu bersenang orang lain, ganyan hana puas ulit, hana senang gitu. Itulah akhlak. Sama diri lagi yang nyuruh kehancuran akhlak, ya didik Pak Duso. Cuma kedua saya kaki undang saja, maka pegah ada pegah, ke pulih nyau. Demi pulihan tu, man lu tausiah tiba, lu tausiah itu lagi segala maju. Tausiah peringati dia, lenyo gimana? Lagi kalau maju, biasa aja. Udah lumayan lena udah lumayan lagi namanya dia. So orang yang mampu membangun akhlak dan sikap manusia, dia punya prinsip. Dia menjadi pencinta bagi temannya, orang yang beramal dan berbuat baik kepada temannya oleh dasar cinta. Lawan cinta aku dengki. Kau ubat penyakit dengki dan kau bangun penyakit cinta antar sesama dan kasih sayang. Nyan insya-Allah maju, dunia maju, akhirat maju, udip nyaman. Ki bayangkan mantap batoh lagi nya nudeung. Pamangan udip di batoh. Hidup penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itulah profil orang beriman.